Halo ya ahowu, selamat datang di channel Onoriha Creative TV. Bapak Ibu para PIC yang saya banggakan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu kesini untuk mencari referensi terkait BPJS Kesehatan. Salah satunya mengenai cara cepat untuk pengurusan sertifikat kepatuhan BPJS Kesehatan Badan Usaha. Oke Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mau mencari referensi yang lain terkait billing statement, cara penonaktifan, silakan masuk ke beranda atau profil kita. Silakan lihat playlist mengenai BPJS Kesehatan ya di channel ini. Oke, Bapak Ibu, semoga ini nanti membantu kalian semua, dan jika suka silakan like dan subscribe channel ini. Oke, Bapak Ibu, langsung saja ke intinya, bagaimana cara mempercepat atau langkah cepat proses pengurusan sertifikat kepatuhan BPJS Kesehatan khusus badan usaha. Oke, tentunya Bapak Ibu dapat login ke eDabu, ya eDabu badan usaha masing-masing. Sebelum kita ke lebih lanjut, kita pertama-tama melakukan namanya pengajuan untuk audit, ya. Pengajuan untuk audit BPJS Kesehatan Badan Usaha. Nah, bagaimana cara pengajuannya Bapak Ibu? Harus login dulu ke eDabu, dan setelah Bapak Ibu PIC login ke eDabu, silakan ke menu referensi. Nah, setelah ke menu referensi, di sini ada namanya pengajuan sertifikat. Nah, Bapak Ibu, pengajuan sertifikat ini diklik. Sorry, agak nge-lag. Nah, Bapak Ibu, setelah mengklik pengajuan sertifikat, muncul menu ini, dan Bapak Ibu isikan data ini. Nama ini boleh diisi dengan nama direktur atau nama PIC boleh, jabatan. Misalnya kalau ini direktur, nama direktur di sini harus direktur. Ini nomor VA kita, ini nama PT, alamat, dan di sini letakkan atau tulis di sini atau input nomor kontak. Kalau bisa nomor kontak PIC atau pemegang eDabu badan usaha. Di sini harus mengisi jumlah peserta yang tertera, jumlah anggota keluarga, dan total semuanya. Dari mana dapat ini? Tentunya teman-teman punya data sendiri, data tenaga kerjanya, dan lihat berapa yang sudah terdaftar atau yang ada di catatan tenaga kerja badan usaha Bapak Ibu semua. Oke, setelah diisi, masukkan di centang ini. Dengan ini menyatakan centang terus simpan. Nah, setelah disimpan, selesai deh untuk pengajuannya. Setelah pengajuan, lihat monitoring, dan seperti ini contohnya menunggu persetujuan. Nah, setelah kita ajukan dan di sini menunjukkan menunggu persetujuan, Bapak Ibu sabar. Nanti Bapak Ibu setelah pengajuan akan diundang oleh pihak BPJS, ya, kantor cabang BPJS di mana Bapak Ibu berada atau di mana usahanya bergerak. Jadi setelah dapat email Bapak Ibu, untuk otomatis kan itu undangan untuk audit. Nah, tujuan audit ini apa Bapak Ibu? Untuk menemukan data-data yang salah, tenaga kerja yang belum masuk tapi masih bekerja di perusahaan kita tapi belum kita daftarkan di kepesertaan BPJS Kesehatan. Nah, ada 5 syarat atau 5 berkas yang harus kita sediakan ketika kita audit BPJS Kesehatan ini Bapak Ibu. Nah, yang pertama itu namanya syarat-syaratnya. Yang pertama, list tenaga kerja Bapak Ibu. Bapak Ibu seperti ini, list tenaga kerja. Bapak Ibu tulis seperti ini, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, departemen. Ya, ini namanya list tenaga kerja aktif di perusahaan kita. Kedua, rincian penggajian. Rincian penggajian ini teman-teman atau Bapak Ibu PIC beda dengan slip gaji. Ini rincian aja. Nama, nomor KTP, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, rata-rata upah, berapalah jumlah upah rata-rata tenaga kerja Bapak Ibu semua tulis di sini. Kesehatan, berapa persen potongannya, tenaga kerjaan berapa persen, sisa upah, dan posisi, ya, atau jabatan. Kalau di sini semua kan penting.
Nah, file ketiga yaitu RITK. RITK ini adalah rincian iuran tenaga kerja atau tabel F2 dari BPJS ke tenaga kerja. Ya ini F2, formulir 2A peserta penerima upah dari BPJS ke tenaga kerjaan. Dan yang terakhir adalah contoh slip gaji, sampel slip gaji. Seperti ini pada umumnya. Ya, biasalah. Jadi ada 5 syarat, ada 4 file yang harus kita sediakan. Dan yang kelima adalah materai. Materai minta 2 lembar, tergantung permintaan dari masing-masing BPJS Kesehatan dimanapun Bapak Ibu berada. Jadi biasanya dua dibutuhkan. Nah, setelah berkas ini atau syarat-syarat yang sudah disediakan, Bapak Ibu, bagaimana cara supaya nanti pas audit ini cepat selesainya atau cepat auditnya, tidak lama-lama, dan proses penerbitan sertifikatnya juga cepat selesai. Kenapa bisa lama? Satu, mungkin ada temuan antara ada tenaga kerja di BPJS Ketenaga Kerjaan, contohnya di sini, tapi belum didaftarkan di BPJS Kesehatan. Nah, itu adalah temuan. Artinya tidak sinkron antara data di BPJS Ketenaga Kerjaan dengan kesehatan. Atau misalnya di data list tenaga kerja aktif kita tidak terdaftar di peserta aktif BPJS Kesehatan. Jadi langkah yang harus kita lakukan Bapak Ibu, kita harus mencocokkan ketiga file ini. Yang pertama, list tenaga kerja aktif, rincian penggajian, dan RITK. Nah, berapapun yang ada di sini harus sama dengan list tenaga kerja aktif kita. Kemudian file yang ketiga yaitu data atau list tenaga kerja kita yang sudah kita daftarkan. Jadi ketiga file ini antara list tenaga kerja aktif, RITK, dan list tenaga kerja kita yang sudah kita aktifkan di BPJS Kesehatan bisa kita download di billing statement di sini. Tagihan, atau lebih jelasnya ada di video sebelumnya Bapak Ibu. Nah, di sini rincian tagihan, di situ terdapat nanti nama-nama karyawan kita atau tenaga kerja kita yang sudah kita daftarkan di BPJS Kesehatan. Jadi ketiga ini, list tenaga kerja, RITK, dan rincian atau list tenaga kerja kita yang sudah kita daftarkan di BPJS Kesehatan harus sama. Usahakan Bapak Ibu harus sama. Kalau misalnya ada berbeda, maka itu menjadi temuan, dan percayalah kalau nggak closing pada hari yang sama atau di hari di mana kita diaudit, maka prosesnya bisa 2 kali, ya, bisa 2 kali atau diaudit ulang kalau misalnya belum terclose pada hari itu. Tidak apa-apa kalau misalnya kantor BPJS di mana kita diundang atau diaudit dekat, kalau misalnya jauh, nah itu beda lagi ceritanya. Jadi itu intinya Bapak Ibu, bagaimana cara mempercepat penerbitan BPJS Kesehatan ataupun audit BPJS Kesehatan kita cepat selesai, ya sediakan atau cocokkan data yang di RITK atau peserta kita yang sudah kita daftarkan di BPJS Ketenaga Kerja, list tenaga kerja kita yang kita sediakan, dan list tenaga kerja yang sudah kita daftarkan di BPJS Kesehatan. Harus sama semua, ya, harus sama datanya atau data tenaga kerja harus sama. Kalau misalnya kadang-kadang ini Bapak Ibu, ya, di BPJS Ketenaga Kerjaan kita sudah daftarkan nih, di list tenaga kerja juga ada namanya, cocok. Cuman kadang-kadang di BPJS nggak ada namanya, mungkin alasannya satu, NIK-nya belum terposting atau belum teronline kan, belum tercatat di catatan sipil. Tapi di BPJS Tenaga Kerjaan bisa kita daftarkan dengan menyediakan namanya KK, ya, kita isi manual. Kalau misalnya sudah online namanya, ya pasti terdaftar juga bisa di BPJS Kesehatan. Nah, apa kendala kita di sini ketika NIK atau nomor KK tidak terdaftar online di Capil? Maka yang terjadi adalah di BPJS Ketenaga Kerjaan bisa masuk datanya, bisa kita daftarkan dan bisa aktif.
Tapi di BPJS Kesehatan nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kalau kita input data di BPJS Kesehatan, Bapak Ibu PIC, kalau misalnya NIK-nya atau kekayaan tidak online tidak terdaftar di Dukcapil, maka itu ditolak. Data tidak ditemukan gitu. Jadi apa solusinya supaya ini nggak menjadi temuan? Biar data di BPJS Ketenagakerjaan sama dengan BPJS Kesehatan. Ya satu, ya online-kan dulu nomor KK atau NIK dari yang bersangkutan. Misalnya ada 2 orang di sini di BPJS Ketenagakerjaan terdaftar, tapi di BPJS Kesehatan nggak bisa terdaftar karena satu mungkin pas input data atau pas didaftarkan NIK-nya gagal atau tidak valid. Kedua, mungkin NIK-nya ganda. Ketiga, mungkin jumlah peserta anggota keluarga atau anggota keluarga tambahan lebih dari 3. Itu nggak bisa, Bapak Ibu. Nah, solusinya adalah, ini diapain dulu nih? Ini cara licik ya, mohon maaf. Tapi saya harus kasih tahu biar Bapak Ibu mudah. Tapi setelah ini nanti dilakukan, diperbaiki lagi. Misalnya ada 2 orang nih di BPJS Ketenagakerjaan terdaftar, tapi di BPJS Kesehatan nggak terdaftar karena NIK-nya gagal atau ganda ataupun jumlah anggota keluarganya lebih dari 3. Jadi nggak bisa didaftarkan itu Bapak Ibu ya. Jadi caranya adalah hapus atau nonaktifkanlah tenaga kerja yang bersangkutan dari BPJS Ketenagakerjaan. Bisa tidak kita hapus? Bisa. Dengan catatan kita harus temui namanya orang capil agar KK yang bersangkutan diperbaharui NIK-nya, misalnya belum online harus di-online-kan dulu nih. Kedua, kita hubungi orang yang bersangkutan agar anggota keluarganya dikeluarkan dari keanggotaannya. Itu harus ditelepon. Ya, nggak masalah kalau bisa dijangkau teleponnya. Ketiga, misalnya NIK-nya ganda, kita harus kecapil lagi dan itu harus menunggu waktu yang lama Bapak Ibu. Nggak apa-apa kalau misalnya kita lewat jalur tol, jadi cepat mulus jalannya kan. Tapi kalau kita lewat jalan umum pasti macet. Ya itulah bahasanya kira-kira ya. Nah, salah satu cara cepatnya adalah copot atau nonaktifkan yang bersangkutan dari BPJS Ketenagakerjaan. Setelah dinonaktifkan, hapus dia dari list tenaga kerja dan otomatis kan setelah dicopot, di-download ulang RITK-nya. Setelah di-download ulang, artinya kan cocok datanya dengan BPJS atau list tenaga kerja kita juga yang ada di BPJS Kesehatan. Nah, itu adalah alternatif terakhir. Tapi kenapa saya bilang ini adalah cara licik? Dan daripada kita nunggu lama, kita didesak untuk sertifikat kepatuhan BPJS Kesehatan, maka itu kita harus lakukan dengan catatan setelah dapat sertifikatnya Bapak Ibu, silakan didaftar ulang karena itu juga merupakan kewajiban kita sebagai pemberi kerja untuk memberikan jaminan sosial kepada para pekerja kita. Nah, sebelum didaftarkan usahakan dikerjakan dulu kendala-kendala tadi. Misalnya NIK-nya belum online, silakan suruh atau perintahkan yang bersangkutan untuk segera mengurus data atau identitas mereka. Jadi itu adalah cara cepat. Setelah itu oke Bapak Ibu, RITK aman. Maksudnya RITK di sini rincian tenaga kerja kita sama dengan list tenaga kerja kita dan sama dengan yang di list tenaga kerja yang sudah terdaftar di BPJS Kesehatan. Niscaya Bapak Ibu proses penerbitan sertifikat BPJS Kesehatan akan cepat selesai. Dan bisa saja pada hari yang sama pas audit itu langsung keluar BPJS sertifikatnya. Atau misalnya setelah nggak ada temuan, bagus semua datanya cocok atau sudah closing pada saat itu nggak ada temuan lagi, mungkin 2 hari 3 hari akan sertifikatnya akan diterbitkan. Kalau misalnya ada temuan, ada data yang tidak cocok, ada data tidak sinkron data antara BPJS Ketenagakerjaan dengan kesehatan sama list ini, maka percayalah bisa saja 2 kali audit Bapak Ibu ya. Bapak Ibu PIC akan berulang kali datang ke BPJS Kesehatan dan itu merepotkan. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Kalau masih belum paham silakan diputar ulang video ini dan jika masih belum juga paham maka silakan tulis di kolom komentar biar saya jelaskan di situ satu persatu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.
Ya, semoga Bapak Ibu PIC dapat dipermudah dalam pengurusan sertifikat BPJS Kesehatan ini, dan salam para pengusaha. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, thank you. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Bapak Ibu ya. Oke, thank you. Bye-bye.